Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hijrah dengan NIM 231011095 dari kelas IKA 23A. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen Pak Jeffrey selaku pengampu mata kuliah sistem operasi. Nah, di sini eh, saya berkesempatan untuk mempresentasikan tentang membuat sistem direktori dengan akses terbatas untuk beberapa tim. Pertama-tama kita masuk ke latar belakang, yaitu perizinan file di Linux berperan penting dalam menjaga keamanan data dan mencegah akses tidak sah ya. Nah, namun banyak pengguna yang terutama yang baru mengenal Linux seringkali merasa kesulitan dalam memahami konsep perizinan file. Nah, oleh karena itu, proyek ini disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perizinan file di Linux Ubuntu. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk yang pertama, mengelola perizinan file dan direktori menggunakan grup dan izin RWX. Nah, apa itu RWX? Yaitu Read, Write, and Execute. Kemudian membatasi akses ke subdirektori untuk anggota grup tertentu. Dan yang ketiga yaitu menerapkan sticky bit pada direktori bersama untuk menjaga keamanan file. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah. Nah, langkah-langkah yang pertama yaitu membuat script session.log, membuat direktori dan subdirektori, dan kemudian membuat grup. Nah, di sini ditampilkan session.log. Nah, jadi tujuan pembuatan script session.log itu adalah untuk mencatat aktivitas dan peristiwa yang terjadi selama sesi eksekusi aplikasi atau sistem guna memudahkan pemantauan, debugging, pemecahan masalah, dan meningkatkan keamanan serta kinerja sistem. Kemudian di sini saya membuat direktori utama yang dibuat dengan perintah mkdir menggunakan NIM saya sendiri yaitu 231011095. Kemudian saya juga membuat subdirektori yang di sini yaitu tim A, tim B, tim C, dan shared. Kemudian ada juga grup yang saya buat yaitu tim A, tim B, tim C, dan all team. Nah, langkah yang kedua yaitu kita dapat membuat user, membuat password user, dan memasukkan user ke grup. Nah, di sini user yang saya buat yaitu Nur, Hijrah, Ria, dan Yerin. Kemudian membuat password untuk masing-masing user. Kemudian setelah itu memasukkan user ke grup yang diinginkan. Misal di sini saya memasukkan Nur dan Hijrah ke grup tim A dan all team, kemudian Ria ke grup tim B dan all team, dan Yerin ke grup tim C dan all team. Kemudian langkah yang ketiga yaitu manajemen hak akses file dan direktori. Nah, di sini adalah muncul perintah untuk mengatur grup kepemilikan direktori dengan chown. Ya, chown. Awalnya semua direktori dimiliki oleh pengguna dan grup Ubuntu ya. Kemudian grup setiap direktori diubah sesuai kebutuhan. Jadi kayak tim A itu direktorinya tim A, tim B untuk tim B, dan seterusnya. Nah, sementara direktori share diatur untuk grup all team. Nah, setelah perubahan selesai, hasilnya dicek dengan perintah ls -l ya. Tujuan akhirnya adalah untuk mengelola akses direktori berdasarkan grup pengguna. Kemudian kita lanjut ke langkah keempat yaitu pengaturan izin pengguna dan grup dalam sistem multi-user. Jadi di sini kita melakukan beberapa operasi terkait akses direktori dan file dengan menggunakan pengguna Nur ya. Pertama, perintah ini ya, sunur digunakan untuk beralih ke pengguna Nur ya atau masuk ke pengguna Nur. Kemudian mencoba mengakses beberapa direktori seperti tim A, tim B, dan tim C dan share. Kemudian berhasil masuk ke direktori tim A dan share namun gagal mengakses tim B dan tim C. Hal ini menunjukkan adanya hak akses yang membatasi pengaturan pengguna Nur untuk mengakses direktori tertentu sesuai dengan manajemen izin pada sistem operasi Linux. Hak akses ini diatur berdasarkan kepemilikan pengguna atau grup sebagaimana diimplementasikan sebelumnya dengan perintah chown. Nah, selanjutnya di sini yaitu mencoba membuka file nur.txt dan sharia.txt dengan menggunakan editor teks nano, namun muncul error karena direktori konfigurasi
Nano untuk pengguna Nur di home Nur local share Nano tidak ditemukan. Nah, error ini menunjukkan bahwa pengguna Nur belum memiliki direktori konfigurasi tersebut atau tidak memiliki izin untuk membuatnya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu untuk melihat isi file. Perintah cat digunakan pada file nur.txt, isi file berhasil ditampilkan, kemudian muncul halo selamat siang, saya Nur. Kemudian yang menunjukkan bahwa pengguna Nur memiliki izin baca terhadap file tersebut. Nah, kemudian langkah yang kelima yaitu manajemen file dan direktori, pengelolaan penggunaan dan hak akses, serta penggunaan editor teks dasar. Nah, di sini memperlihatkan bahwa di sini tuh adalah proses kerja di terminal Linux ya, yang menunjukkan bahwa ini adalah interaksi dengan sistem file dan pengguna berbeda. Aktivitas ini melibatkan hijrah dan ria ya. Nah, di sini adalah proses ini memperlihatkan bagaimana pengguna dapat membuat, membaca, dan mengedit file teks menggunakan perintah dasar seperti cat untuk melihat isi file serta nano untuk mengeditnya. Pada setiap pengguna, mereka bekerja dalam direktori spesifik misalnya tim A, share, dan tim B. File-file seperti file hijrah.txt, share hijrah.txt, dan file air.txt berisi pesan-pesan yang ditambahkan oleh masing-masing pengguna ya. Ada muncul pesannya masing-masing kayak halo saya hijrah, halo semua saya hijrah ya, gitu. Nah, namun pesan kesalahan yang muncul saat menggunakan Nano, yaitu kegagalan untuk membuat direktori terkait penyimpanan riwayat dan atau posisi kursus tidak mengganggu fungsi utama editor teks. Namun, ini menyoroti pentingnya konfigurasi direktori home pengguna dalam sistem. Dari sini, kita dapat memahami bahwa setiap pengguna memiliki lingkungan kerja sendiri. Dan ketika direktori tertentu tidak tersedia, sistem memberikan peringatan. Yang keenam yaitu kita dapat manajemen pengguna, file, dan direktori. Nah, di sini terlihat aktivitas ini masih berkisar pada manajemen file ya, dan kolaborasi antar pengguna dalam mengedit dan membaca file teks di direktori tertentu. Nah, jadi di sini prosesnya dimulai dengan Ria yang membuat dan mengedit file share air.txt di dalam direktori home Ubuntu 2310111095 share. File ini kemudian diisi dengan pesan tertentu yang dapat divisualisasikan dengan perintah cat. Setelah itu, pengguna keluar dari sesi tersebut menggunakan perintah exit. Nah, berikutnya, Yerin masuk ke sistem menggunakan Suyerin ya. Melanjutkan aktivitas dengan bekerja di direktori mereka sendiri, yakni home Ubuntu 2310111095 tim C. Nah, di situ membuat file yerin.txt dan mengeditnya menggunakan Nano dan kemudian mengisi file tersebut dengan pesan yang diinginkan. Nah, sama seperti sebelumnya, hasil editan diverifikasi dengan perintah cat. Kemudian, Yerin ini mengakses direktori bersama home Ubuntu 2310111095 share untuk membuat file share yerin.txt, menulis pesan tambahan di sana, dan memeriksa isinya. Kemudian pesan kesalahan muncul saat menggunakan Nano kembali mencerminkan bahwa direktori untuk menyimpan riwayat pencarian atau posisi kursus belum tersedia di lingkungan pengguna masing-masing. Tetapi ini tidak menghalangi fungsi utama pengeditan. Kemudian yang ketujuh yaitu manajemen file, direktur, dan kolaborasi multi pengguna. Ya, multi pengguna. Kemudian proses ini tuh menunjukkan manajemen file dan kolaborasi antar pengguna melalui direktori pribadi dan direktori bersama. Jadi pengguna Nur itu pertama-tama masuk ke sistem menggunakan Sunur dan mengakses direktori pribadi mereka di home Ubuntu 2310111095 tim A. Disitulah melakukan pengecekan file yang tersedia dengan perintah ls dan membaca isi file nur.txt menggunakan cat. Nah, file ini berisi pesan identitas yaitu halo selamat siang, saya Nur. Selain itu, memeriksa file hijrah.txt yang merupakan file milik pengguna lain dalam direktori yang sama. Nah, selanjutnya berpindah ke direktori bersama home Ubuntu 2310111095 share di mana mereka memeriksa daftar file yang tersedia dengan perintah ls.
Nah, direktori ini terdapat beberapa file teks yang mencerminkan kontribusi dari berbagai pengguna, seperti share.txt, share hijrah.txt, share_air.txt, dan share_yarin.txt. Kemudian membaca isi masing-masing file dengan perintah cat yang menunjukkan pesan dari setiap pengguna. Kemudian langkah yang ke-8 yaitu navigasi direktori, melihat isi file dan menggunakan beberapa perintah dasar. Nah, yang pertama yaitu hijrah masuk dengan melakukan beberapa operasi dasar ya. Masuk menggunakan perintah hijrah. Kemudian mencoba menavigasi direktori menggunakan perintah cd. Nah, direktori pertama yang dimasuki adalah home ubuntu 23.10.110.95 tim A yang dapat diakses tanpa masalah. Nah, namun ketika mencoba mengakses tim B dan tim C, muncul pesan kesalahan yang menunjukkan bahwa direktori tersebut tidak ada atau tidak dapat diakses karena masalah izin. Nah, setelah itu juga berhasil masuk ke direktori bernama share dengan perintah cd-home ubuntu 23.10.110.95 share. Nah, di dalam direktori share, pengguna menjalankan perintah ls untuk melihat isi dari direktori. Hasilnya menampilkan beberapa file teks dengan nama share_air.txt, share_hijrah.txt, dan share_dia.txt, kemudian share_yarin.txt. Kemudian mencoba membaca isi file-file tersebut satu persatu menggunakan perintah cat. Nah, isi dari file share_hijrah.txt yaitu halo semua, nama saya Ria. Kemudian isi dari file chat share_hijrah.txt yaitu halo semua, saya Hijrah. Nah, bisa di sini ya, bisa dilihat di layar. Nah, setelah selesai membaca file tersebut, keluar dari sesi akun hijrah ya dengan menggunakan perintah exit yang mengembalikan pengguna ke sesi sebelumnya. Nah, aktivitas ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa penggunaan dasar perintah Linux untuk menavigasi direktori, melihat daftar file, membaca isi file, teks, dan mengelola sesi pengguna. Nah, kemudian langkah yang ke-9 yaitu kita dapat menavigasi direktori, melihat isi file, dan menggunakan beberapa perintah dasar sama seperti yang tadi sebelumnya. Masuk ke akun Ria menggunakan perintah Surya, memasukkan password, kemudian setelah berhasil masuk, pengguna mencoba menavigasi direktori, kemudian pertama kali mencoba mengakses direktori tim A menggunakan perintah cd. Namun muncul pesan kesalahan yang menunjukkan bahwa direktori tersebut tidak ada atau tidak dapat diakses. Kesalahan yang sama muncul ketika mencoba mengakses direktori tim B dan tim C. Nah, setelah itu berhasil masuk ke direktori share tanpa masalah. Di dalam direktori ini, perintah ls dijalankan untuk melihat daftar file. Nah, direktori chat berisi file-file share_air.txt, share_hijrah.txt, share_dia.txt, dan share_yarin.txt. Kemudian mencoba membaca isi dari setiap file menggunakan perintah cat. Nah, isi dari file-file tersebut dapat dilihat ya teman-teman, sama seperti yang sebelumnya, yaitu misal file share_air.txt yaitu isinya halo semua, nama saya Ria, dan seterusnya. Kemudian setelah selesai membaca semua file, pengguna keluar dari sesi akun Ria dengan menggunakan perintah exit yang mengembalikan sesi terminal ke akun sebelumnya. Kemudian langkah yang ke-10 masih seperti yang sebelumnya, yaitu menavigasi direktori, melihat isi file, dan menggunakan beberapa perintah dasar. Nah, jadi di sini login Yerin ya, menggunakan perintah suyerin, kemudian navigasi direktori yaitu gagal mengakses direktori tim A dan tim B karena tidak ada. Kemudian berhasil mengakses direktori tim C dan share. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menampilkan isi file. Direktori chat berisi file teks share_yarin.txt, share_air.txt, share_hijrah.txt, dan share_ria.txt. Nah, perintah chat digunakan untuk membaca isi file yang berisi kalimat perkenalan ya. Di sini karena isinya perkenalan semua. Nah, akhirnya kita sampai di langkah yang terakhir atau ya langkah yang ke-11 yaitu manajemen file dan direktori. Nah, di sini terlihat tree ya. Perintah tree ini digunakan untuk menampilkan struktur direktori dan file dalam format pohon. Nah, dimulai dari direktori kerja saat ini yaitu NIM 231011.095.
Nah, output dari perintah tersebut menunjukkan bahwa direktori ini memiliki 5 direktori dan total 8 file. Ya, nah, direktori yang ditampilkan yaitu shared, yang berisi 4 file yaitu shared air.txt, shared hijrah.txt, shared ria.txt, dan shared yarin.txt. Kemudian tim A berisi 2 file yaitu file hijrah.txt dan file nur.txt. Kemudian direktori tim B berisi satu file yaitu file air.txt. Kemudian tim C berisi satu file yaitu file yarin.txt. Nah, setelah menampilkan struktur direktori menggunakan tadi tersebut, kemudian keluar dari sesi terminal dengan menggunakan perintah exit yang muncul pesan script down. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sesi terminal direkam menggunakan perintah script yang berguna untuk mencatat semua aktivitas yang dilakukan dalam terminal. Nah, dari struktur ini terlihat bahwa setiap tim, yaitu tim A, tim B, tim C, memiliki direktori masing-masing dengan file terkait di dalamnya. Sedangkan direktori chat berisi file yang tampaknya dapat diakses oleh semua pengguna. Informasi ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang organisasi file dan direktori di sistem, serta membedakan file yang bersifat spesifik untuk setiap tim dan yang bersifat umum untuk berbagi. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan dari presentasi hari ini, yaitu manajemen perizinan file pada Linux Ubuntu adalah mekanisme penting untuk mengatur hak akses pengguna terhadap file dan direktori. Nah, sistem ini menggunakan model perizinan berbasis 3 kategori, yaitu owner, group, dan others, dengan 3 jenis izin dasar, yaitu read, write, and execute. Nah, dari pemahaman ini, manajemen perizinan file membantu menjaga keamanan data, mencegah akses yang tidak sah, dan memfasilitasi kolaborasi antar pengguna dalam lingkungan bersama. Contohnya yaitu jika file atau direktori memiliki izin baca untuk grup tertentu, hanya anggota grup tersebutlah yang dapat mengakses kontennya. Nah, sebaliknya, jika pengguna tidak memiliki izin yang diperlukan, maka akses akan ditolak. Nah, sekian presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Mohon maaf bila ada kelebihan ataupun kekurangan kata. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.